Hai semua, ketemu lagi di video saya. Lanjutan dari video sebelumnya. Tetap akan membahas buku ini yang ditulis oleh Profesor Brian Greene, seorang mathematician dan theoretical physicist dari Columbia University. Di video part 1, saya membahas tentang awal mula alam semesta yang dimulai dari titik purba yang luar biasa panas dan masif, meledak menjadi ledakan besar atau Big Bang. Hasil dari ledakan tadi menciptakan ruang dan waktu yang mengembang sampai sekarang. Itu bermula dari 14 miliar tahun yang lalu. Partikel, zarah atau atom yang terserak di alam semesta hasil dari Big Bang adalah bahan mentah penyusun kehidupan. Di part 2 ini, saya akan memaparkan bagian dari buku ini tentang bermulanya kehidupan dari kesadaran. Di tengah-tengah bagian buku ini mulai terasa berat, ya. Saya memahaminya agak sulit. Penulis yaitu Profesor Greene banyak memaparkan hasil riset simulasi tentang mulainya kehidupan setelah Big Bang. Tonton terus video ini ya. Dengan umur baru 4,7 miliar tahun, matahari adalah pendatang baru kosmik. Matahari tidak termasuk generasi pertama bintang di alam semesta. Sedangkan bumi terbentuk sekitar 600 atau 500 juta tahun yang lalu. Lamanya waktu yang diperlukan bumi untuk mendingin dan mendapat kelimpahan air 400-an juta tahun atau lebih panjang. Diperdebatkan sengit karena berhubungan langsung dengan pertanyaan kapan kehidupan pertama kali muncul. Sains dengan cukup yakin mengatakan bahwa tanpa air yang berbentuk cair tak akan ada kehidupan. In the fiery beginnings of our young solar system, gas giants stir chaos. Worlds are born and obliterated. How did Earth survive against all odds? Setidaknya jenis kehidupan yang kita akrabi. Air termasuk salah satu bahan paling akrab dan penting di alam. Menginjak pertengahan 1920-an, banyak ahli fisika terkemuka dunia merasakan bahwa tatanan yang ada sedang diambang perombakan radikal. Gagasan Newton yang prediksinya untuk gerak planet mengorbit dan batu melayang sudah berabad-abad menjadi standar ukuran utama akurasi, gagal total bila diterapkan ke zarah kecil seperti elektron ya. Paradigma baru kuantum yang radikal dikenalkan oleh Max Born, ahli fisika Jerman yang meretas kebuntuan konseptual. Born berargumen bahwa elektron hanya bisa dijabarkan dengan probabilitasnya ditemukan di sembarang lokasi. Dalam sekejap, dunia Newtonian yang akrab di mana berada selalu memiliki posisi pasti berganti dengan realitas kuantum di mana suatu zarah dalam suatu waktu yang sama ya, zarah dalam waktu yang sama bisa berada di sini, di sana atau di tempat lain lagi. Dalam waktu yang sama loh ya. Newton mendasari konsep fisikanya kepada dunia yang bisa dilihat. Beberapa ratus tahun kemudian kita mempelajari bahwa ada realitas tak terduga yang melampaui jangkauan persepsi manusia yang rapuh.
Proposal Born disertai hitungan matematis yang presisi. Dia menjelaskan bahwa persamaan yang dipublikasikan oleh Schrödinger, ya, ahli fisika kuantum Jerman, Austria beberapa bulan sebelumnya dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas kuantum. Dan para ilmuwan mendapatkan bahwa matematikanya bisa bekerja dengan spektakuler. Bila diterapkan ke atom, sudut pandang kuantum membuang model tata surya yang lama yang menggambarkan elektron dalam orbit lingkaran mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Sebagai gantinya, mekanika kuantum membayangkan elektron sebagai awan tak jelas yang mengelilingi inti, ya, dengan kepadatan di sembarang lokasi menunjukkan probabilitas elektron akan ditemukan di sana. Persamaan Schrödinger membuat penjabaran itu terbaca secara matematis. The electron does not orbit the nucleus. We cannot know the path of the electron as stated by Heisenberg in his uncertainty principle. We do know, however, that the electron travels very quickly within a defined space, creating a cloud of negative charge. Atom-atom bergabung berbagi elektron untuk mengimbangi muatan listrik protonnya. Profesor Green menganalogikan atom-atom akan blingsatan, ya, ketika tingkat keterisian elektronnya tidak penuh, ya, blingsatan. Sehingga ia membutuhkan barter dengan spesies atom lain. Proses-proses yang menggabungkan atom itulah yang dimaksud dengan reaksi kimia. Proses itu memberi pedoman untuk reaksi kimia di bumi, di sistem kehidupan, dan di seluruh alam semesta. Air memberi contoh penting bagaimana atom oksigen dan hidrogen berbagi elektron. Bagian dalam sel adalah laboratorium kimia mini yang kerjanya memerlukan gerak cepat berbagai bahan. Zat gizi masuk, sampah keluar, berbaurnya zat kimia untuk menyintesis bahan yang diperlukan untuk fungsi seluler. Air memungkinkan itu. Air yang membentuk sekitar 70% massa sel adalah cairan pengangkut kehidupan. Kita belum mengetahui adanya bentuk kehidupan yang tak perlu air. Dalam berbagai wujudnya, kehidupan bisa saja memiliki banyak asal-usul berbeda. Namun bukti empiris menunjukkan bahwa dalam pencarian asal-usul kehidupan, garis-garis keturunan menyatu, ya, di leluhur bersama. Dua ciri kehidupan membuat argumen tadi makin meyakinkan. Masing-masing menggambarkan kesamaan mendalam yang dimiliki seluruh benda hidup, yaitu satu, informasi. Bagaimana sel mengkode dan menggunakan informasi yang mengarahkan fungsi penopang kehidupan. Ini tentang DNA, ya. Dan proses replikasi genetika pernah saya ulas di buku yang berbeda. Bisa ditonton di video saya, ya, berikut ini. Kemudian 3, energi. Bagaimana sel merangkap, menyimpan, dan menggunakan energi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi penopang kehidupan. Dari kedua ciri kehidupan di atas, kita melihat bahwa dalam seluruh keragaman kehidupan di bumi, ya, perincian prosesnya identik. Nah, sekarang saatnya menjawab pertanyaan saya di video saya yang part 1. Ya, saya bertanya waktu itu, apa beda manusia dengan batu? Sebenarnya di buku ini, ya, penjelasannya adalah perbedaan kelinci dengan batu. Oke, saya ganti, ya, dengan kelinci saja. Satu cara kita mengetahui bahwa kelinci itu hidup adalah dengan melihatnya bergerak. Batu juga bisa bergerak sebenarnya. Arus sungai yang kuat bisa mendorong batu ke hilir, atau letusan gunung melontarkan batu ke angkasa. Bedanya, gerak batu terbatas dan bisa diprediksi berdasarkan gaya-gaya dari luar batu terhadapnya.
Memprediksi gerak kelinci lebih sulit ya. Kelinci menolehkan kepala, terus kemudian mengernyitkan hidung, menjejakkan kaki, dan semua itu membuat kelinci tampak punya kehendak sendiri. Entah kelinci atau bentuk kehidupan apapun, termasuk kita manusia, benar-benar punya kehendak otonom atau tidak, adalah suatu pertanyaan yang telah diperdebatkan berabad-abad. Oke, sekarang kita bisa menyepakati bahwa sementara kegiatan di dalam batu hampir tak berkonsekuensi ke gerak yang kita alami, sedangkan gerak kelinci mengindikasikan bahwa dia hidup. Itu bukan diagnosis yang selalu benar ya. Gerak seperti yang ada di pikiran kita berasal dari interaksi antara informasi dan eksekusi, antara apa yang bisa disebut perangkat lunak dan perangkat keras ya, seperti drone, mobil otomatis tanpa sopir ya, penghisap debu otomatis ya, diatur oleh perangkat lunak yang mengambil data dari sekitarnya dan hasilnya menentukan tanggapan respon yang dilakukan perangkat keras ya. Perangkat lunak biologis mendorong perangkat keras biologis. Proses-proses itu sebenarnya tidak ada di batu. Gerak molekul di batu diatur oleh hukum fisika. Demikian juga gerak molekul di kelinci. Zarah-zarah atau partikel terkecil di kelinci selain diatur oleh hukum fisika juga diatur oleh perangkat lunak yang ada di selnya. Ya, yaitu DNA. Bila Anda menggunakan hukum fisika untuk menjabarkan gerak molekul batu, Anda sudah selesai. Namun, bila Anda menggunakan hukum fisika yang sama untuk menjabarkan gerak molekul kelinci, Anda belum selesai, masih jauh ya. Jadi intinya yang bisa saya ambil nih ya sebagai orang awam, bahwa perbedaan benda hidup dan benda tak hidup bisa dijelaskan dengan baik oleh sains dengan hukum-hukum fisika, kimia, biologi. Batu berbeda dengan kelinci ya, tapi struktur penyusun batu dan kelinci bisa dirunut sampai partikel yang terkecil menjadi tidak ada bedanya. Kehidupan tidak akan bisa membatalkan hukum fisika. Kehidupan adalah fisika yang terorkestrasi, yaitu istilah dari Profesor Green. Kehidupan adalah fisika yang terorkestrasi. Sulit ya menyebutnya. Ledakan besar atau Big Bang adalah sumber pertama segala zarah, partikel atau atom ya. Kita adalah benda fisik yang terbuat dari kumpulan besar partikel yang diatur oleh hukum alam. Segala yang kita lakukan dan segala yang kita pikirkan adalah gerak partikel-partikel tadi. Kita manusia tampaknya seperti punya kehendak, yaitu atau pilihan bebas atau kehendak bebas ya. Orang awam menyebutnya sebagai kehendak bebas karena kita tak menyaksikan hukum alam beraksi secara mendasar ya. Indera kita tidak mengungkap kerja hukum alam di dunia partikel atau zarah ya. Indera dan nalar kita berfokus ke skala tindakan manusia sehari-hari, skala kasat mata yang bisa kita lihat ya. Kita berpikir mengenai masa depan, membandingkan berbagai kemungkinan tindakan dan menimbang peluang. Alhasil bila partikel-partikel kita benar-benar beraksi, tampak bagi kita bahwa perilaku kolektif partikel itu berasal dari pilihan bebas. Namun, andai kita memiliki pandangan manusia super nih ala Marvel mungkin ya, misal yang tadi disebut bisa menganalisis realitas sehari-hari di tingkat partikel terkecil, kita bakal mengakui bahwa pemikiran dan perilaku kita disebabkan oleh proses kompleks pergeseran partikel yang memberi kesan kuat kehendak bebas, tapi sepenuhnya diatur oleh hukum fisika. Nah, saya bisa ambil kesimpulan dari uraian tadi supaya lebih sederhana ya. Kita beranggapan bahwa kita mempunyai kehendak bebas karena tidak mengetahui proses kompleks kerja partikel terkecil di tubuh kita. Jadi jelas menurut Profesor Green bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Apakah semua ahli fisika berpendapat demikian? Saya belum tahu. Setahu saya, neurosaintis terkenal Sam Harris juga sama pendapatnya dengan Profesor Green
bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Berikut adalah cuplikan asli dari buku yang menjelaskan mengapa masing-masing individu seolah-olah mempunyai kehendak bebasnya sendiri, kehendak yang beda dengan individu lain. Berikut cuplikannya ya. Anda dan saya berbicara secara berbeda, bertindak secara berbeda, menanggapi secara berbeda, dan berpikir secara berbeda karena partikel atau zarah kita ditata secara berbeda. Selagi susunan partikel saya belajar, berpikir, menyintesis, berinteraksi, dan menanggapi, susunan itu menentukan individualitas saya dan melekatkan tanggung jawab saya terhadap setiap perbuatan yang saya lakukan. Charles Darwin berspekulasi bahwa bahasa berasal dari lagu dan menyebut bahwa otak yang pandai menyampaikan lagu dan bercerita gampang menarik pasangan sehingga punya lebih banyak keturunan, jadi diuntungkan secara evolusi. Sedangkan Wallace, Alfred Russel Wallace, ahli biologi evolusi yang tak seterkenal Darwin punya teori berbeda. Ada lebih banyak kesepakatan tentang perkembangan alam semesta karena kelahiran alam semesta meninggalkan banyak fosil Tetapi tidak demikian dengan kelahiran bahasa. Mengapa kita punya bahasa? Apa evolusi menyeleksi langsung bahasa karena bahasa memberi keunggulan dalam bertahan hidup? Adakah bahasa produk sampingan perkembangan evolusioner lain seperti ukuran otak yang lebih besar? Ada berapa hipotesa para ahli yang ada di buku ini, yaitu satu yang disebutkan oleh Profesor Green, yaitu Noam Chomsky, ahli linguistik modern. Dia mengusulkan bahwa ada sesuatu di susunan neurologis bawaan kita yang memberi dasar bahasa keunggulan otak satu spesies yang mendorong kita semua mendengarkan, memahami, dan berbicara. Kemudian Steven Pinker, ahli psikologi kognitif pelopor pendekatan Darwinian terhadap bahasa. Dia menjelaskan bahwa bahasa muncul dan berkembang melalui pola biasa, berangsur-angsur menumpuk perubahan yang memberi keunggulan dalam bertahan hidup. Otak yang mampu berkomunikasi punya keunggulan di arena persaingan untuk bertahan hidup dan berkembang biak mendorong kemampuan linguistik menjadi hebat dan menyebar luas. Satu lagi petunjuk dari biologi molekuler, penelitian para ahli sampai pada hasil yaitu gen yang dikode yang dinamakan sebagai FOXP2 yang berada di kromosom 7 manusia tampak sebagai satu komponen penting untuk berbicara dan berbahasa. Di simpanse, protein yang dikode gen FOXP2 hanya berbeda 2 asam amino dengan yang ada di tubuh kita. FOXP2 Neanderthal identik dengan milik kita. Apakah Neanderthal sepupu kita bisa berbicara? Tak ada yang tahu. Namun alur penyelidikan itu memberi petunjuk bahwa dasar genetis, kemampuan berbicara dan bahasa boleh jadi diletakkan tak lama sesudah garis keturunan kita terpisah dari garis keturunan simpanse. Jadi di sini bercabang garis keturunan simpanse dan kita beberapa juta tahun yang lalu. Tapi sebelum kita terpisah dari Neanderthal sekitar 600.000 tahun yang lalu. Siapa yang meletakkan? Tentu saja DNA sapiens DNA manusia. Molekul bodoh yang sudah saya buat videonya di video berikut bisa ditonton. Seleksi alam mendukung pada otak yang makin piawai di kehidupan sosial. Kehidupan sosial membutuhkan otak yang pandai bercerita dan menyukai cerita. Seiring waktu cerita-cerita mitos yang paling tahan lama menjadi benih. Salah satu kekuatan yang paling banyak mengubah dunia yaitu agama.
Panjang sekali jadinya part 2 ini ya. Oke, akan saya lanjutkan penjelasan akhir di part 3 nanti yang akan mendeskripsikan bagaimana akhir dari alam semesta. Ya, apakah benar seperti yang diramalkan oleh Bertrand Russell? Akhir suram alam semesta. Tonton terus channel saya ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye.